Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalian untung tanya sekarang. Ada yang tidak hadir temennya? Ada. Siapa saja? Lagi? Ya, lagi? Oke. Berapa orang hadirnya semuanya masuk? 2 orang. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya. Nah, langkah bagusnya kita berdoa dulu ya. Biar dalam pembelajaran lagi sebentar berjalan lancar. Tidak ada hambatan sama sekali ya. Nah, untuk itu Pak tunjuk salah satu teman kalian ya untuk memimpin berdoa. Silakan, ayo dipimpin doanya teman-temannya ya. Silakan, ayo. Sebelum melakukan pelajaran sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Nah, kalian kan sudah berdoa, sangatlah penting ya dalam melakukan berdoa. Begitu juga anak-anak harus tetap, walaupun COVID-19 sudah berlalu, tetap jaga kebersihan, pertama kebersihan badan. Ya, anak-anak tetap gimana? Tetap gimana? Sehat. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bernyanyi lagu nasional atau lagu wajib, biar anak-anak itu memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Karena dalam mengisi kemerdekaan, anak-anak hanya dengan belajar, tidak usah lagi memakai bambu runcing menumpahkan darah ya. Kita cukup dengan bernyanyi saja. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita bernyanyi tentang lagu Garuda Pancasila, rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Ikuti ya, ikuti. Memiliki rasa nasional yang sangat tinggi. Silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum ke materi, kita melakukan masih dengan tepuk PPK dan salam PPK. Nah, kalau masih ikuti video yang paling untuk ini, tepuk PPK dan salam PPK, biar lebih refresh namanya ya. Silakan. Berdiri boleh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK-nya sekarang. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Itu tadi. Nah, sekarang Pak Yanjung mau bertanya sebelum ke materi ya. Apakah kalian pernah lancong atau berjalan-jalan ke kebun binatang? Benar.
Binatang apa saja yang ditemukan di sana? Berapa? Lagi? Ya. Nah, lagi? Ada binatang apa biasanya? Kamu temukan di kebun binatang? Ya, gajah. Orangutan. Nah, tadi ada bilang yang orangutan. Sekarang kalian itu punya gambarnya di sini. Nah, ini siapa ini? Orangutan. Siapa yang persis seperti orangutan? Semua persis ya, orang kita sama. Tapi kan cuma bulunya dia agak lebat ya. Pernahkah anak-anak melihat hewan ini? Ya. Nah. Menurut anak-anak, apakah yang menyebabkan hewan orangutan ini menjadi sangat langka dan hampir punah? Apa yang menyebabkan anak-anak, ada yang tahu? Coba satu orang angkat tangannya yang bisa ya. Angkat tangannya. Ya, ayo coba ayo. Karena ada perburuan liar. Oke, karena diburu secara liar. Ada lagi? Ya. Iya, karena tempat hidupnya ditebang atau dibabat secara sembarangan, sehingga populasi orangutan itu tidak punya habitat. Ya, nah itulah yang menyebabkan punah. Nah, jadi janganlah kalian memburu binatang yang sudah langka. Oke. Sekali lagi anak-anak, jangan sekali-sekali memburu hewan-hewan atau binatang yang sudah langka, biar tidak punah dia ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtemanya, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Lihat di slide ya, lihat di layar ya. Itu yang kita akan pelajari. Nah, sebelum kalian belajar ke inti, nah mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, Pak harapkan anak-anak setelah melihat gambar nanti Pak Yanto tayangkan, bisa mampu menguraikan peran setiap makhluk hidup dari rantai makanan yang dengan cermat dan benar. Oke. Nomor 2, setelah membaca bacaan berjudul rantai makanan, anak-anak atau siswa mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan benar. Ya, itu ada 4 yang Pak Yanto harus capai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya ya, silakan dibaca. Nah, itu. Nah, kira-kira anak-anak gambar apakah itu? Ada yang tahu? Padi. Kenapa padinya itu kira-kira anak? Kenapa padinya? Dimakan serangga. Biasanya kalau padi sudah lubang-lubang seperti itu biasanya dimakan oleh ular, belalang biasanya. Ya, itu yang menyebabkan padi itu berlubang dan bisa menyebabkan kenapa? Gagal. Oke. Nah, biasanya padi itu dimakan oleh belalang. Belalang biasanya dimakan oleh apa? Burung. Lagi? Ayam. Lagi, kalau ada ayam, masa di sawah ada ayam? Biasanya dimakan oleh? Katak. Oke. Nah, itu salah satu. Di sawah itu ada proses makan dimakan. Artinya makan dimakan. Padi ini dimakan oleh belalang. Belalang ini dimakan oleh katak. Katak biasanya dimakan oleh apa? Ular. Ular biasanya dimakan? Burung elang. Ya.
lalu dia menjadi bangkai, ya kan? Nah, setelah menjadi bangkai, diuraikanlah oleh jamur. Nah, jamur itu sehingga bisa diurai kembali menyatu dengan tanah itu lagi dimanfaatkan oleh padi atau rumput. Seperti itulah artinya siklusnya ya. Nah, sekarang Pak Yanuntung seperti halnya tadi Pak Yanuntung sudah bilang, nah itu gambar apa ya? Makanan. Itu gambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, disinilah artinya ada ekosistem sawah, rantai makanannya ini. Proses makan di makan. Gambar nomor 1 itu apa, Nana? Gambar nomor 1 itu rumput. Kok belalang? Nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 Nah, sekarang padi ini dimakan oleh belalang, dimakan oleh terus ularnya dimakan. Nah, sekarang Pak Yanuntung punya video pada ekosistem yang berbeda-beda. Yang tadi itu Pak Yanuntung jelaskan ekosistem pada apa? Sawah. Nah, ini juga ada ekosistem yang lainnya. Kita simak ya sama-sama ya videonya ya. Perhatikan. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, silakan boleh bertanya sama Pak Yanuntung ya. Lihat gambar itu ya, ini ekosistem apa dia? Baca ada itunya, keseluruhannya di bawah itu. Nah, ini di mana kira-kira? Silakan disimak videonya ya. Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Nah, itu adalah beberapa ekosistem yang ada di dunia Pak Yanuntung. Yang pertama Pak Yanuntung videokan itu ekosistem yang ada di sawah. Di video ini ada yang namanya di sungai, terus menyambung ke laut. Nah, di sana ada beberapa ekosistem. Nah, dari video yang Pak Yanuntung tanyakan tadi, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Silakan, boleh bertanya. Silakan, boleh bertanya anak. Tidak apa-apa, boleh bertanya. Pak Yanuntung memberikan kebebasan. Sebutkan ekosistem apa saja yang ada dalam video tadi Pak Yanuntung tanyakan. Angkat tangannya yang bisa.
Ya, coba. Siapa namanya? Nanti, Edi. Ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem laut. Itu ya, ada di sawah, ada di sungai, ada di laut. Nah, di sana juga ada proses makan memakan. Ya, baik di laut, baik di sungai maupun di sawah. Anak-anak harus tahu itu ya. Sebutkan komponen-komponen apa saja yang ada pada ekosistem sawah, danau maupun di laut yang ada pada video tadi. Komponen-komponen artinya apa dua meter trigger. Apa saja ada di sana. Di sawah contohnya apa saja ada? Hah? Di sawah kalian kan pernah ke sawah? Aku ada di sawah. Apa ada di sawah? Padi. Apa? Burung lagi? Belalang lagi? Pohon lagi? Ular lagi? Katak. Nah, itu namanya komponen-komponen yang ada sawah. Ada yang hidup, ada yang mati. Oke? Ada artinya komponen hidup, ada komponen mati. Kalau yang mati bisa disebutkan apa sebenarnya di sawah? Batu lagi? Tanah. Pohon hidup apa mati? Hidup, berarti dia komponen yang hidup atau biotik namanya komponen yang hidup ya. Kalau yang mati tadi udah ada jawab, batu lagi, tanah lagi. Biasanya kalau sawah dia apa kan? Air itu yang paling untuk tanyakan. Air kan komponen ini hidup apa mati? Mati dia ya. Itu komponen-komponennya ya. Nah itu kalau di sawah. Kalau di laut biasanya apa? Terumbu karang lagi, ikan lagi, rumput laut lagi, pasir itu benda matinya atau abiotiknya. Kalau benda matinya ada air pasti ya. Di laut tidak ada air, tidak laut namanya ya. Nah, laut ya, udah itu airnya ada batu, ada pasir. Nah itu. Nah sekarang kalian itu bayangkan komponen-komponennya ya. Nah, udah kelihatan sekarang? Nah, itu ekosistem pada sungai ya. Sana ada yang namanya binatang, burung, ada ikan di sana ya. Nah itu beberapa gambar. Nah, ekosistem tadi Pak Yanto terus menyinggung masalah ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Katanya yang mau baca atau yang nggak tahu? Katanya, ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, kan sudah. Ya, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk hubungan timbal balik. Ya, timbal balik artinya saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya tempat hidup. Itu namanya ekosistem. Asal di sawah, berarti lingkungannya sawah. Ada bentuk lingkungan orang sama dalam ada itu, ada biotik dan abiotiknya, ada air, ada ikan. Ikan ada nggak di sawah? Ada, tapi di sungainya bukan di sawahnya ya. Ada katak, ada ular dan lain-lain. Itu anak-anak harus tahu itu ya. Nah, tadi Pak Yantung komponen-komponen ekosistemnya sudah Pak Yantung secara langsung tadi disinggung. Ya, ada biotik. Biotik artinya dia hidup ya. Biotik artinya dia hidup. Biar kalian lebih paham ya. Biotik hidup. Kalau abiotik nama mati. Ini yang penting kalian harus tahu. Biar anak-anak paham
Food biotik, abiotik benda hidup dan benda mati. Nah itu, biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, ya. Nah, ini contohnya yang tadi Pak Yanto sudah sayangkan, ya. Ini ada berbagai macam makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut, baik itu di hutan, baik itu di sawah, ya, baik itu di laut, di danau, di sungai dan lain-lain. Oke, Anda harus tahu itu. Nah, kalau komponen abiotiknya atau tidak hidup adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, berarti dibedakan dari gua ya. Lawannya mati, abio, lawannya hidup, bio. Itu Pak Yanto udah catat itu. Kalian harus tahu itu ya. Nah inilah air namanya, cahaya, tanah, angin. Ya, angin juga merupakan komponen abiotik. Nah, sekarang Pak Yanto punya video tentang rantai makanan. Coba disimak ya. Apa itu rantai makanan? Silakan disimak. Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup berupa makan dan dimakan. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah adalah rumput, belalang, katak, ulat sawah, elang, dan jamur. Pada peristiwa rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian, belalang yang memakan rumput disebut konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang dimakan oleh katak. Katak disebut konsumen 2. Selanjutnya, katak yang memakan belalang akan dimakan oleh ular. Ular yang memakan katak disebut konsumen 3. Sedangkan ular yang memakan katak akan dimakan oleh elang. Elang yang memakan ular disebut konsumen 4. Apabila elang mati, akan diuraikan oleh jamur. Jamur disebut pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan sebagai zat harang, berguna menjadi humus yang menyuburkan tanah sehingga rumput akan tumbuh subur. Nah, sekarang keluarkan bukunya, silakan lihat halaman berapa ya? Rantai makanannya. Coba ada pada buku pakai anak-anak. Subtema 2. Silakan lihat, dalam bukunya ada bacaan. Silakan lihat pada halaman 55. Di sana ada wacana tentang apa? Nah, rantai makanan. Nah, seperti halnya tadi Pak Yanto tanyakan di video, rantai makanan itu adalah proses makan dimakan antar makhluk hidup, ya. Artinya ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, ada yang disebut dengan pengurai itu jamur atau bakteri, ya. Nah, di sana silakan dibaca halaman 55.
Sekarang silakan bentuk dulu kelompoknya ya. Silakan bentuk kelompok dulu. Keluarkan bakunya biar dari kelompok ya. Tutup dulu. Nah, bentuk kelompok ya. Supaya dulu akan kita bagikan LKPD. Ada yang 4, ada yang 5 karena temennya tidak masuk. Biasanya kan ada yang 6, ada yang 5. Sekarang kamu ini berempat dan berlima. Tidak apa-apa. Nah, tadi Pak Yanto tayangkan video ada yang disebut dengan produsen. Ya, dia bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuh. Makan. Ada konsumen satu, biasanya tumbuhan dimakan oleh siapa saja? Burung. Ada makan tumbuhan burungnya? Ada. Padi kan dimakan oleh tumbuhan, burung. Ya. Dimakan oleh belalang. Itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Belalang, burung itu dimakan oleh katak. Produsennya dimakan oleh tikus, bukan? Kan ada tikus ya. Nah, tikus itu dimakan oleh ular. Ular itu konsumen tingkat 2. Ular itu dimakan oleh elang. Elang itu termasuk konsumen tingkat 3. Elang itu mati lalu diurai oleh jamur atau bakteri sehingga organisme itu bisa kembali menyatu dengan tanah dan dipakai pupuk lagi oleh tumbuh. Itulah proses makan ya. Nah itu anak-anak harus tahu. Nah, lihat halaman 55 pada buku anak-anak ya. Nah di sana kalian sudah membentuk kelompok. Kalian untuk bagikan LKPD-nya. Silakan jangan sampai tikar ya. Yang mana? Silakan di sana ada suruhan LKPD pada untuk sudah cantumkan disuruh ngapain dia berkelompok ya. Di sana Pak Yantung disuruhkan anak-anak lihat bacaan pada halaman 55 yaitu tentang rantai makanan. Dilihatlah di sana ada pokok-pokok pikiran ya yang akan dirubah menjadi kalimat utama. Silahkan dikerjakan dan anak-anak yang itu suruh juga menggambar selain ekosistem yang ada di sana. Selain ini berarti ya boleh digambar. Silahkan dibagi, ada yang menggambar, ada yang mencari pokok pikir. Silahkan. Kemudian di syuting ini masuk kuliah itu. Untuk diuraikan yang bagi anak-anak yang tidak bawa warna boleh pinjam warna ke temannya ya, nggak apa-apa. Kalian dong silakan dibuka kacetnya, boleh dibagi dua temennya. Ada yang suruh misalkan pokok pikirannya, ada yang disuruh buat gambar, dibagi ya. Silakan dibagi, apa? Suruhannya apa di LKPD? Disuruh menggambar selain di katakanlah selain di sawah dan isi keterangannya dengan tepat ya. Apa namanya ya. Silakan. Terus untuk pokok pikiran silakan dijadikan
Ya, di warna. Boleh pinjam warna ke temennya. Nah, ini udah bawa. Yang bagi yang tidak bawa warna, silakan pinjam ke temennya boleh. Boleh. Silakan bekerja sama ya. Artinya dalam membuat silakan bekerja sama. Ada yang membuat pemikiran, silakan. Ada yang membuat gambar atau yang warnai, silakan. Jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau kurang paham, silakan boleh bertanya ke saya. Boleh bertanya. Ingat ya, di warna. Gambarannya di warna, setelah di warna isi keterangan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh bertanya sama Pak Yanto berapa. Pak kasih waktu lagi 10 menit ya. 10 menit aja cukup rasanya membuat gambar mewarnai. Apa ya? Keterangannya ya. Atau sampai gambarnya boleh.
Ayat itu akan dilihat gambarannya ya, gambarannya bagus. Jangan menggambar anjing jadi sapi. Nah, gambar belalang jadi kucing udah boleh. Kalau belalang ya bentuknya belalang. Ya. Udah menit, 45 menit kan? Semangat, benar? Nah, itu kita ya. Sudah selesai? Belum. Ya, dilanjutkan. Sudah masih 5 menit ya. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Saya mau bertanya, di atas gambarannya diisi rantai makanan ekosistem apa? Ini cara judul ekosistemnya apa? Ya, isi di sana. Ekosistem apa selain pokoknya jangan di sawah. Ya, ekosistem di mana ini? Gitu. Di hutan atau di mana? Atau di danau atau di laut boleh. Selain yang di sawah.
Sudah ada yang selesai untuk menggambarnya? Dari warna, isi keterangan, ingat ya, isi keterangannya ya. LKPD-nya juga diselesaikan. Mencari pokok pikiran, setelah itu dikembangkan menjadi kalimat pertama. Ukurannya dan layang-layang dan Waktunya lagi 3 menit ya. Iya, nah. Ingat di sana disuruh mengisi nama kelompok, isi ya. LKPD-nya itu. Kan udah ada nama kelompoknya siapa. Tiga ya. 2, 3, 4. Nah, sudah selesai? Silakan yang bagi yang sudah. Ada yang sudah selesai? Menggambarnya dulu. Menggambarnya ada yang sudah selesai? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah selesai. Ininya sudah, kelompok pikirannya. Ya, lanjutkan lagi sedikit ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Gambarnya sudah rata-rata selesai ini. Anak-anak menggambar isi keterangan ya. Ya, gambarnya sudah selesai. Sekarang silakan di pokok pikiran dan di kalimat pertama ya. Silahkan dari kelompok 4 tadi sudah saya menggambarnya, coba presentasikan gambarnya, ekosistem apa, yaitu gambar apa saja, boleh ke depan, silakan. Yang lainnya mendengarkan ya, ya boleh. Dari sana dan dari sana. Coba yang lain dengarkan ya. Duduk. Nah, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Kita beri tepuk dulu. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih, oke. Kita beri tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Ulang lagi sekali. Tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang Pak Yanto suruh presentasi dulu. Siapa? Adil. Silakan Adil presentasi. Nah, dari sana aja. Dari aja. Dan lainnya presentasi mendengarkan. Silakan ditanggapi ya. Ekosistem hutan tropis. Rumput, produsen, siput, konsumen tingkat 1. Burung elang, konsumen tingkat 2. Serigala, konsumen tingkat 3. Jamur, pengurai. Ya, itu. Sana ada di hutan katanya, ya. Yang pertama yaitu apa? Rumput. Rumput. Tumbuhan, rumput. Setelah itu dimakan oleh siput.
Siput itu dimakan oleh burung elang. Burung elang itu dimakan oleh serigala. Serigala itu mati setelah menjadi bangkai lalu diuraikan. Nah itu. Dan nah, sekarang yang sudah selesai pokok pikirannya, ayo kan saya. Ya, silakan dibaca pokok pikirannya dulu satu. Gambar sudah tadi satu. Sekarang pokok pikirannya silakan di sana. Di sana. Rantai makanan adalah jalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nomor paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah zooplankton. Ya. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan jika seluruh komponen tersebut ada. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Ya, di sana sudah tadi sudah didengarkan, Ayu sudah dengarkan tadi apa yang dibilang oleh Ayu. Nah, hanya kalau temannya membaca diperhatikan dalam bentuk permen ya. Ya, nah tadi dibilang sama Ayu pada paragraf pertama ada pokok pikiran, ada kalimat pertama. Paragraf kedua ada pokok pikiran, ada kalimat pertama sudah dibacakan. Nah, sekarang yang sudah selesai menggambar siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 2 coba presentasikan dari sana. Ya. Daun dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung kecil. Burung kecil dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung hantu. Ya. Burung hantu mati, urainya ada. Isi ya biar lengkap ya. Itu salah satu LKPD dari temennya tentang menggambarnya LKPD rantai makanannya. Nah, yang nomor kelompok 3 silakan gambarannya dulu. Ekosistem laut. Keterangan rantai makanan di ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Ya, tepuk tangan dulu. Di sana ada ekosistem di laut itu yang dibuat oleh temannya ya, yang dibuat oleh Budian namanya ya. Nah, sekarang yang kelompok berapa yang belum? Sudah. Yang ininya apa? Pokok pikirannya coba dibaca kelompok 2-nya ya. Kelompok 3-nya dibaca lagi. Belum selesai ya. Kelompok itu sudah, kelompok ini sudah? Kelompok itu? Dibaca sampai di mana? Nanti kita koreksi sama-sama. Paragrafnya Pak. Ya. Paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya, yang paragraf 4. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Ya, itu merupakan pokok-pokok pikiran yang ada pada masing-masing paragraf yang berjudul tentang rantai makanannya. Yang paragraf 1-nya adalah padi. Pada bacaan pertama atau kalimat pertama, padi dimakan oleh tikus, ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang. Tuh. Yang nomor 2, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah segumpal tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Itu fitoplankton. Nah, itu sudah tadi dibaca oleh temannya. Yang paragraf 3, urutan peristiwa berupa menemukan makan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika komponen tersebut sudah ada. Nah, yang keempat, ada salah satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu adalah pengurai. Jika tidak ada pengurai, maka banyak bangkai yang berserakan yang ada di permukaan bumi. Bersyukurlah ada fungsi daripada pengurai ya.
Nah, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya karena sudah selesai membacakan dan presentasi sekali masing-masing ya. Ya, silakan dikumpulkan, diurutkan, biar Pak RT nanti bisa menilai. Ya, bawa sini, kelompok 1. Ini bawa. Kelompok 2-nya bawa sini. Kelompok 3 bawa sini. Kelompok 4 bawa sini. Kelompok 4 mana? Ada. Nah, buat saya sekarang kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, dari materi yang saya untuk tadi berikan, apa kira-kira yang anak-anak sudah ketahui tentang yang tadi Pak tayangkan, baik secara PPT atau slide yang di depan ataupun secara lisan Pak Antum? Ada yang tahu apa kira-kira yang sudah anak-anak bisa tangkap tentang materi yang tadi Pak berikan? Ada? Apa yang dipelajari tadi? Rantai makanan. Lagi? Ekosistem. Kita simpulkan Pak Erto mempunyai kesimpulan tentang sistem. Silakan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pembuat. Makan, 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 dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, 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 dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 karnivora. Ya, itu ya. Itulah tadi kita belajar tentang rantai makanan. Ada yang disebut dengan produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan lanjutan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang Pak Yanuntung akan kasih evaluasi tentang materi yang Pak Yanuntung tadi berikan ya. Nah, sekarang silakan keluarkan bukunya selembar, isi nama. Isi nama Pak Yanuntung, kasih pertanyaan 5 soal aja. Nah, silakan isi nama, kelas, nomor absen. Nah, pertanyaannya ada di depan. Silakan jawab ya.
silakan dijawab saja ya. Dijawab saja. Tidak usah dibuat soalnya. Nomor 1 dan nomor 2. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kumpul ya. Kita bayar dulu nanti periksa di rumah ya. Cari absen satu dulu ya. Atau sekalian kasih di bawah nanti bayar dulu. Kamu sudah mesti nama kan? Sudah. Ya. Ya, makan dulu. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang rantai makanan maupun ekosistem dan komponen-komponennya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu tentang jaring-jaring makanan serta akan yang itu mengajak kalian membuat sebuah paragraf. Itu kalian silakan pelajari halaman selanjutnya ya, biar nanti pas belajar sudah nyambung sama kalian itu ya. Nah, jadi untuk itu kita akan bernyanyi lagi ya. Sebelum Pak Yanto tutup, kita ajak bernyanyi lagi. Sebelum pelajaran ditutup, kita akan bernyanyi tentang lagu daerah kita sendiri yang berjudul Juru Pencar. Sudah ditayangkannya lagu daerah kita, pembelajaran berarti sudah berakhir. Nah, sebelum kalian Pak kasih istirahat atau masuk, karena tadi diawali dengan doa, maka kita mengakhiri pun dengan doa. Silakan kalian pimpin teman-teman untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kalian masuk, Parama Santi dulu ya. Parama Santi ngawit. Om Santi 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 Om.